Halo, ini adalah YouTube channel pertama aku dan video YouTube pertama karena di tahun 2026 ini aku memutuskan untuk buat YouTube channel tentang yoga karena aku baru aja sertifikasi guru yoga dari Bali kemarin. Jadi aku pengen untuk ngasih-ngasih ilmu di YouTube channel ini gitu. Salam kenal ya semua. Nama aku Gendis, aku adalah sertifikasi yoga 200 jam dari Indonesia Yoga School atau Kappa Yoga Bali. Aku bersertifikasi sewaktu Oktober 2025. So, this is really good year for me to start something new like this YouTube channel. Ini adalah YouTube channel pertama aku, kayak video YouTube pertama aku. I'm very nervous right now, but it's okay, everything's fine. Aku mau cerita gimana sih awal mula my yoga journey sampai aku bisa berada di titik ini, which is menjadi seorang guru yoga. Dari mula karena itu benar-benar lumayan panjang ceritanya, jadi aku kayak memutuskan untuk sharing tentang perjalanan yoga karena perjalanan yoga setiap orang itu pasti berbeda-beda kan. So this is my story. Sebelum aku menjadi guru yoga, aku itu mulai yoga waktu aku umur 19 tahun. 19 tahun. Waktu itu COVID, literally. Wait, let me... Ya, waktu aku sekitar 19 tahun dan saat itu COVID kan. Sebenarnya aku nggak try yoga in the first place. Aku itu cuman workout. Nah, waktu pas COVID itu... kan workout yang paling populer itu kan waktu itu adalah gluten. Kalau misalnya kalian alumni COVID dan kalian tahu workout gluten itu benar-benar booming banget kan, kayak di TikTok di mana-mana, terus orang-orang pada buat before and afternya. Nah, aku tuh selalu workout pakai gluten itu. Aku tuh bener-bener pengen lose weight banget sama buat abs, dan itu bener-bener works banget. Itu cuma workout doang. Karena waktu itu aku jadi kayak cuma workout, literally aku kayak exercise doang. Jadi memang nggak ada sama sekali tentang mindfulness-nya dan yang lain-lain. Terus karena waktu itu aku mungkin baru masuk kuliah, juga masih kecil, aku nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak kepalaku tuh mumet banget, yang literally bener-bener stressful banget. Entah, aku juga mungkin kalau misalnya dibilang lebay, mungkin bisa kalian dibilang lebay karena waktu itu masih kecil dan belum bisa stress management yang baik. Makanya aku kayak ngerasa kepala tuh mumet banget sampai aku susah tidur. Aku kayak ngerasa overthinking terus. Aku ngerasa kayak sedih, depresi, nggak tahu, cuman aku kayak pusing dan mumet banget saat itu. Dan aku ceritalah ke teman aku. Terus teman aku bilang kalau kamu mending yoga aja gitu kan. Terus aku kayak aku nggak pernah try yoga sebelumnya. Aku nggak tahu yoga kayak gimana. Aku kayak, kenapa gue harus yoga untuk menghilangkan stres gitu. Terus teman aku akhirnya kayak cuman ngasih tahu beberapa gerakan, terus aku kayak disuruh nge-hold gerakan itu. Itu kayak gerakan camel pose, gerakan warrior 1, downward dog, literally yang basic. Aku bener-bener cuman nge-hold doang. Terus aku kayak, bersama butterfly pose juga. Terus aku kayak okay, fine gitu kan. Terus aku mulai mencoba untuk yoga dari YouTube. Itu nama channelnya adalah Yoga with Adrian. Kalau kalian tahu, itu aku pertama kali yoga with Adrian itu yoga 15 menit yang judulnya Yoga Joy. Aku pertama kali nyoba itu dan aku kayak langsung, what is this? Kayak bener-bener terkejut karena itu bener-bener membuat aku merasa feel better. Aku merasa kayak jauh lebih bahagia, lebih positive thinking. Lalu tuh kayak make me feel so good. Padahal itu cuma 15 menit dan mind you, gerakan yoga tuh kan bener-bener menurutku gampang daripada workout yang nggak terlalu banyak gerakan gitu loh. Dan aku aku terkejut. Kenapa gerakan yang
sederhana itu bisa membuat aku feeling really really good. Terus long story short, aku terus ikut yoga with Adrian di YouTube. Aku try yoga ini itu dan yang lain-lain. Terus saat itu aku cuman yoganya literally di rumah. Yoga with Adrian di rumah, kadang juga yoga boho beautiful. Tapi mostly Adrian sih. Yoga with Adrian. Abis itu aku aku tuh cuma workout di di kamar, di rumah, literally di rumah doang. Abis itu aku pindah ke Jakarta. Aku pindah ke Jakarta karena ada internship di sana selama 6 bulan. Terus temen aku bilang kalau kan itu bener-bener literally pertama kali aku di kota baru kan, di yang kota yang gak ada aku kenal orang sama sekali. Aku pindah ke Jakarta dan temen aku bilang ke aku kalau kamu ikut yoga studio aja biar kamu punya teman di sana, kamu juga bisa mengetahui kota-kota Jakarta gitu kan. Aku kayak okay, I'll try it. Dan aku pertama kali yoga di Gudang-Gudang Yoga Studio di Jakarta, di Kemang. Pertama kali aku nyoba yoganya itu adalah yoga kelas, ada salah satu guru, mungkin aku gak bakal nyebut. It's my favorite teacher ever. Aku nyoba hari pertama dan aku terkejut banget. Aku kayak, di yoga Gudang-Gudang tuh yang ini yoga apaan? Kok bener-bener berbeda banget dengan yoga Adrian di YouTube. Aku gak tahu apa itu wild thing. Aku gak tahu ternyata ada headstand, ada big pose, ada setiap big pose di setiap kelas. Aku bener-bener gak paham gitu loh kenapa ini yoga bener-bener berbeda dengan yang di YouTube. Karena aku kira aku bakalan dapetin yoga yang mirip dengan yoga di YouTube. Ternyata enggak gitu. Ternyata aku baru tahu kalau itu tuh yoga Gudang-Gudang tuh yoganya advance. Aku kayak oke, tapi aku tetap untuk ikut kelas seminggu 3 kali, hari Rabu, Sabtu dan juga Minggu. Mohon maaf, aku gak lupa soalnya ini udah lumayan lama. Terus dari situ aku tuh 3 bulan pertama di Gudang-Gudang Yoga, aku cuman ikut yoga karena aku pengen take care of my mental health. Karena untuk take care of mental health aku aja, untuk lebih bahagia, untuk kesehatan dan yang lain. Aku nggak ngejar big pose, aku nggak ngejar flexibility, aku nggak ngejar kelenturan badan. Aku bener-bener literally cuman aku biar happy aja kesana gitu loh. Jadi aku setiap ada sesi kelas big pose, nggak setiap kelas itu big pose, aku nggak pernah ngambil big pose. Aku kayak skip. Aku nggak pernah aku yang cuman yoga karena aku pengen bahagia. That's it. Terus suatu ketika, kayaknya sekitar 3 bulanan aku di sana, ada kelas namanya kelas backbending. Terus aku cobalah backbending. Itu apa namanya? Pigeon mermaid. Aku lupa pigeon mermaid. Maaf ya, aku pada guru yoga. Pokoknya nanti aku tulis di sini. Pose yang gini ngambil kaki, mermaid, pigeon, mermaid variation, ya itu pokoknya ya. Aku lupa namanya. Terus aku tiba-tiba bisa backbending dan aku juga nyoba wheel pose dan ternyata aku bisa. Aku kayak, kalian harus tahu ya gimana rasanya kamu bisa big pose padahal kamu percaya bahwa diri kamu tuh nggak pernah bisa big pose. Dan aku kayak, aku ternyata bisa big pose. Big pose backbending aku wow banget. Yang big pose backbending aku yang wow banget, ternyata aku bisa untuk big pose itu, walaupun ya aku bisa, pokoknya literally aku bisa. Terus setelah itu entah kenapa aku tuh yoga bukan karena aku mau mental health lagi, karena kebetulan aku udah lumayan bahagia. Aku udah lumayan cukup bisa untuk stress management aku, dan aku akhirnya yoga buat big pose. Aku latihan untuk aku pengen big pose. Aku bakal sana, aku nyoba headstand, aku nyoba triple dan yang lain. Aku bener-bener kayak yoga for big pose gitu kan. Itu adalah periode yoga.
Setelah itu aku selesai internship di Jakarta dan aku pindah ke my hometown, which is Serang. Dan juga sambil skripsian aku di Bandung karena kuliah aku di sana. Aku di Serang nyoba ikut join yoga studio namanya Maidipta Studio. Nah aku ketemu lah sama guru aku dan juga yang lain-lain. Aku juga nyoba terus yoga gitu kan. Terus aku tetap masih nggak terlalu jago pikes sih, cuman aku kayak I just wanna do yoga because it makes me really happy kan. Nah kemudian suatu ketika salah satu di situ juga aku benar-benar pertama kali diajarin aerial yoga. I never try aerial karena di gudang-gudang nggak ada aerial. Jadinya ya udah aku akhirnya pertama kali di situ aerial dan suatu ketika ownernya datang ke aku dan dia bilang kalau misalnya kamu jadi guru yoga aja. Aku langsung kayak, hah? Tidak. Aku bilang kalau gimana mau jadi guru yoga, aku aja headset nggak bisa, pikpos aja nggak bisa, ini tuh nggak bisa. Kayak apa yang mau aku ajarin gitu. Terus dia bilang kalau jadi guru yoga tuh nggak harus bisa pick pose, yang penting kamu bisa ngajarin orang, yang penting kamu senang, yang penting kamu bahagia. Dan lagian juga kamu kan suka yoga gitu loh. Jadi murid itu bisa merasakan kalau seorang guru yoga itu suka dengan yoga gitu. Jadi aku kayak aku tuh nggak pernah kepikiran buat jadi guru yoga baru-baru ini. Maksudnya nggak pernah kepikiran aku bakalan menjadi guru yoga secepat ini. Aku kira aku bakal jadi guru yoga waktu aku nanti umur 29, nanti aku setelah 10 tahun menjadi yogis, aku baru ngambil yoga teacher training. Dan aku nggak pernah kepikiran bahwa aku bakalan mau menjadi guru yoga secepat ini gitu. Terus aku bingung dan bimbang banget. Dan aku kayak nggak tahu ya, waktu itu bener-bener masih kecil dan aku ngerasa aku masih takut-takutan untuk mencoba hal baru. Kayak belum bisa keluar dari comfort zone. Aku masih takut, what would happen if I'm making something wrong, what would happen, kayak masih overthinking. Padahal udah yoga, cuman aku masih takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Jadi aku decline. Sebenarnya aku nggak decline sih, aku awalnya accept tawaran itu, tapi aku decline. Dan aku fokus buat skripsian. Dan itu adalah salah satu regret itu adalah salah satu penyesalan yang aku nggak bisa maafkan, yang benar-benar selalu menghantui aku setiap saat gitu kan. Kenapa aku nggak ikutan yoga teacher training saat itu adalah penyesalan yang benar-benar membuat aku menyesal. Dan sekitar satu tahunan aku udah nggak yoga lah di yoga studio Serang dan aku fokus ke kuliah aku. Terus aku kerja di Jakarta lagi. Dan aku kayak decided kalau aku nggak mau hidup dalam penyesalan. Jadi aku berjanji sama diri aku, setelah kontrak kerja aku habis, aku bakalan yoga teacher training gitu. Dan karena aku nggak sabar orangnya, dan aku tiba-tiba waktu pas di kerjaan aku bilang, ngapain ya aku harus nunggu selama 6 bulan setelah kontrak aku habis baru aku ikut yoga teacher training. Kenapa nggak sekarang aja? Kenapa nggak sekarang aku resign dan aku ikut yoga teacher training? Dan as impulsive as I am, aku lumayan memang impulsif sih orangnya. Dan aku kayak langsung resign dan aku pergi ke Bali buat teacher training. Aku pergi ke Bali buat teacher training. Di Bali buat teacher training di Indonesia Yoga School atau Bali Kappa Yoga gitu. Sebelumnya juga aku kembali ke Serang buat latihan di Maidipta Studio gitu deh. Jadi selama 3 minggu teacher training dan akhirnya aku bersertifikat yoga dan akhirnya aku menjadi guru yoga deh. Dan aku pengen sharing tentang ilmu yoga aku di YouTube channel aku. Karena kenapa enggak gitu kan? Why not? Yeah, I think that's it sih. Kebanyakan orang, beberapa orang itu try yoga buat
Kalau mereka cedera, mereka sakit, mereka FOMO juga. Tapi aku nggak pernah menyalahkan mereka FOMO sih, which is really good. FOMO untuk kesehatan itu bagus. Kebanyakan itu, tapi aku memulai yoga adalah karena aku pengen menjaga mental health aku, karena aku belum bisa untuk stress management yang baik, dan aku nggak tahu caranya gimana, jadi aku malah larinya ke yoga. Dan sekarang aku udah tahu stress management yang baik, tekniknya, dan aku akan share di YouTube ini. So yeah, I think that's all untuk perkenalan aku. Thank you for watching, and see you again tomorrow, maybe next week. Bye.